Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu aplikasi kuliner untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman mobile. Jadi aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi kuliner yang berada di area Surabaya yang bernama Manganre. Jadi aplikasi ini membantu pengguna untuk memberikan informasi atau rekomendasi kuliner kepada masyarakat sekitar kota Surabaya dan juga masyarakat yang berkunjung dari luar Surabaya. Misal seorang food vlogger yang ingin berwisata kuliner di Surabaya. Next. Kita masuk dalam anggota kelompok kami dan juga role setiap anggota. Ada Andre Lukasiano Putar dengan 3 digit terakhir NIM-nya 095 sebagai project leader. Ada Muhammad Bima Jalan Akbar dengan 3 NIM terakhir 089 sebagai programmer. Ada Nila Mirnawati dengan 3 digit yang terakhir 027 sebagai Scrum Master. Lalu ada Misbahul Munir dengan NIM terakhir yaitu 009 sebagai desainer. Kita masuk dalam latar belakangnya. Di perkembangan aplikasi mobile di Indonesia saat ini terus bertambah. Berkembangnya perangkat mobile berimbas pada peningkatan pemakaian internet. Salah satu perkembangan sistem operasi mobile adalah Android. Android banyak diminati karena bersifat open source dan memudahkan para penggemar aplikasi Android untuk membuat dan mengembangkan aplikasi dari berbagai aspek. Kuliner merupakan sebuah gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena setiap orang pasti memerlukan makanan setiap harinya. Jika dilihat dari sisi perkembangan kuliner yang ada di Surabaya, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Akan tetapi karena kurangnya informasi tentang lokasi kuliner yang membuat wisatawan dari luar daerah Surabaya atau food vlogger mengalami kesulitan untuk menemukan dan menentukan kuliner pilihan mereka. Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah aplikasi berbasis Android, yaitu aplikasi kuliner area Surabaya yang kami beri nama yaitu Manganre. Dengan adanya teknologi tersebut, masyarakat atau food vlogger yang berkunjung di Surabaya dapat memanfaatkan ponsel atau smartphone-nya untuk mencari lokasi kuliner yang ingin dinikmati. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membeli makanan yang diinginkan di area Surabaya. Kita masuk dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Jadi apa saja tahapan untuk bisa merancang aplikasi berbasis Android agar dapat menyediakan informasi mengenai rekomendasi kuliner yang ada di daerah Surabaya. Lalu bagaimana implementasi aplikasi tersebut bisa digunakan oleh pengguna. Bagian tujuan, yaitu adapun tujuan dari pembuatan aplikasi. Aplikasi kuliner area Surabaya atau Manganre ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat luar yang berkunjung ke Surabaya. Misal seorang food vlogger yang ingin berwisata kuliner di Surabaya. Aplikasi ini dapat memberikan informasi atau rekomendasi kuliner kepada masyarakat sekitar kota Surabaya. Tak hanya itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk order makanan atau kuliner di area Surabaya. Next. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Miss Bawangnya. Baik, di sini selanjutnya ada manfaat. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi rekomendasi
tentang kuliner yang ada di daerah kota Surabaya. Yang kedua, manfaatnya yaitu memudahkan pengguna untuk membeli kuliner atau makanan di daerah kota Surabaya secara online dengan menggunakan aplikasi ini. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan dalam penggunaan sarana media informasi untuk konsumen secara mobile. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami pakai untuk membuat aplikasi kuliner area Surabaya atau kami beri nama Manganrek ini adalah metode waterfall. Metode ini banyak digunakan untuk proses pengembangan aplikasi. Metode ini merupakan metode klasik sederhana dengan aliran sistem linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagian tahap berikutnya, dan di mana setiap tahap selalu dilakukan verifikasi. Selanjutnya di sini ada perancang sistem. Pada perancangan aplikasi kuliner area Surabaya ini atau aplikasi Manganrek dibutuhkan hardware dan software yang mumpuni guna terciptanya aplikasi mobile yang ditargetkan. Hardware dan software tersebut diantaranya yang pertama hardware. Di sini membutuhkan laptop. Kami menggunakan laptop HP 245 G7 AMD Ryzen 3300U 3.50 GHz, RAM 8GB, AMD Radeon Vega 3, dan yang selanjutnya yaitu ada laptop Toshiba Dynebook R37 Intel Core i7 6600U 28GHz, RAM 8GB, Intel HD Graphics 520. Dan untuk softwarenya di sini ada Android Studio dan Visual Studio Code. Selanjutnya, berikut adalah tampilan flowchart program dan use case diagram yang kami buat. Yang sebelah kanan yaitu flowchart programnya, dan yang sebelah kiri di sini ada use case diagramnya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi kuliner area Surabaya atau Manganrek ini. Aplikasi ini berguna untuk merekomendasikan tempat kuliner yang ada di area Surabaya. Tak hanya itu, aplikasi ini juga memudahkan pengguna untuk membeli makanan yang berada di area Surabaya melalui online. Jadi, tidak perlu langsung datang ke tempat untuk membeli. Selanjutnya di sini merupakan tampilan dari aplikasi Manganrek setelah kita buka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nila Mirnawati, mengenai Trello. Selaku Scrum Master Nila Mirnawati, dipersilakan. Saya sebagai Scrum Master akan melanjutkan menjelaskan Trello. Yang pertama di sini definisi aplikasi. Seperti yang dijelaskan di awal, jadi kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Andre Lukasini Putar-Putar sebagai leader project, Muhammad Bima Jalaluddin Akbar sebagai programmer, Nila Mirnawati sebagai Scrum Master, dan Misbahun Munir sebagai desainer. Jadi definisi dari aplikasi Manganrek ini adalah aplikasi ini membantu Anda untuk memberikan informasi atau rekomendasi kuliner kepada masyarakat sekitar kota Surabaya dan juga masyarakat yang berkunjung dari luar Surabaya, misal seorang food blogger yang ingin berwisata kuliner di Surabaya. Pada produk backlog itu berisi fitur-fitur yang ada di aplikasi kami, yaitu yang pertama fitur login untuk admin dan user, fitur pencarian, fitur rekomendasi, fitur mengenai info update kuliner Surabaya, dan fitur review. Pada sprint backlog ada 4 goal. Goal yang pertama, user dapat melihat rekomendasi kuliner Surabaya pada aplikasi.
user dapat melihat info update kuliner Surabaya. Kemudian goal yang kedua, user dapat mencari kuliner Surabaya pada aplikasi. Goal yang ketiga, user dapat memberikan review. Dan goal yang keempat, admin dapat login dan user dapat login. Jadi di bagian done ini project yang sudah kami selesaikan, yang pertama ada membuat Trello, kemudian goal 1 yang berisi kode halaman utama, goal 2 berisi kode halaman pencarian UI, goal yang ketiga yaitu berisi kode halaman review, goal yang keempat berisi kode login dan register UI, kemudian ada kode backend juga. Terus kami juga sudah membuat proposal, kemudian flowchart dari programnya, use case diagram, dan juga membuat desain UI UX-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari Trello. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bimo. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengkodingan dan juga hasil dari kodingan tersebut. Pertama, di sini ada main.dart sebagai inisiasi berjalannya kodingan kami. Kemudian di sini judul dari aplikasi kami adalah Manganrek, dan dimana kemudian ketika main.dart dijalankan akan masuk ke bagian home, yaitu onboarding screen. Oke, pada bagian onboarding screen ini berisi tentang bagian awal, yaitu sebagai pengantar sebelum masuk ke bagian login screen. Nah, pada bagian onboarding screen ini terdapat 3 screen, yaitu screennya itu berwarna putih, kemudian Oke, di sini saya akan langsung saja pada bagian onboarding screen ini terdapat 3 screen, dan di sini untuk bagian isinya itu ada pada bagian root page. Nah, untuk bagian isinya ada bagian constant.dart. Nah, kemudian setelah kita masuk ke bagian onboarding screen, kemudian nanti kita akan diarahkan pada bagian sign in page. Nah, di bagian sign in page ini adalah nanti kita akan memasukkan username atau email dan juga password untuk bisa masuk ke aplikasi. Nah, jika kita tidak mempunyai akun, kita bisa membuat terlebih dahulu, yaitu pada sign up page. Nah, kemudian setelah kita melakukan login, di sini kita akan masuk ke bagian homepage. Nah, pada bagian homepage ini nanti akan berisi tentang makanan-makanan yang direkomendasikan di daerah Surabaya. Untuk isinya itu berada pada foods.dart. Nah, di sini kami memasukkan untuk sementara ini hanya 6 saja, yaitu 5 makanan dan juga 1 minuman. Nah, di sini sebelumnya kita melakukan kita membuat kelas terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat kelas makanan atau kelas food, nah di sini baru kita memanggilnya dan kita akan memasukkan isian dari masing-masing kelas tersebut. Di sini ada food ID, kemudian ada price, setelah itu ada kategori, ada nama dari makanan tersebut, dan juga nanti ada mapnya. Setelah itu ada rating, ada gambarnya, dan kemudian ini is favorited. Ini nanti jika kita bisa kita bisa nge-like nanti.
jadi makanan favorit. Kemudian di sini ada deskripsinya, dan juga ini ada e-selected, ini nantinya akan kita masukkan ke keranjang. Di sini terdapat 6 makanan. Ada 5 makanan dan juga 1 minuman. Kemudian pada bagian home itu juga terhubung dengan pada bagian homepage. Nah, di sini juga ada bagian detail page. Kemudian ada food widgetnya juga. Nah, di sini jika kita nanti mengeklik makanan tersebut, maka akan muncul bagian detail page. Nah, di bagian detail page ini nantinya akan menjelaskan tentang makanan itu isinya apa saja. Nah, untuk bagian detail page ini berdasarkan yang ada pada food daftar. Kemudian ada bagian profile. Nah, di bagian profile ini nanti isinya itu ada foto dan juga ada menu-menu yang nantinya bisa digunakan untuk mengatur profile. Baik, segitu untuk codingannya, dan juga di sini saya akan mempresentasikan tentang hasilnya. Nah, di sini adalah bagian awal ketika kita masuk di aplikasi Mangandre. Di sini ini adalah bagian onboarding screen. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sign in. Nah, di sini kita masukkan email dan juga passwordnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian home. Di sini jika kita mengeklik makanan, nah nantinya akan seperti ini, dan juga nantinya ada penjelasan. Kemudian ini kita ada bagian yang tadi disukai. Kemudian ada bagian yang nantinya bisa kita beli. Jadi jika kita klik nanti akan masuk ke bagian pembelian. Nah, kemudian ini ada bagian profile. Nah, di bagian profile ini kita bisa melakukan penyetingan ganti data diri. Kemudian kita juga bisa ganti settingan yang ada pada aplikasi tersebut. Akan tetapi untuk bagian setting ini masih belum selesai, belum jadi. Kemudian kita bisa mengatur penyetingan notifikasi, dan juga ya nantinya bagian terakhir kita bisa melakukan logout. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai pengkodingan dan juga hasil dari aplikasi kami. Saya kembalikan kepada project leader Andri Lukasiano. Jadi itu yang beberapa kelompok kami sampaikan terkait proyek ini yang telah kami buat.